Rahayu, Rahayu Sakung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Wilaheng Mastono Musidam Sekaring Bano Langgeng, Hong Ulun Basuki Langgeng, Langgeng Basuki, pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini, mumpung semua properti, kemarin acara beberapa ritual keagamaan dilaksanakan di sini, Imlek, Isra Mi'raj, lalu juga upakara kawan-kawan dari kepercayaan di tempat ini. Di rumah saya atau padepokan saya memang kami terus berupaya menyampaikan, mengembalikan kesadaran tentang kebangsaan kita yang sejauh ini masih banyak orang menganggap bahwa bangsa Nusantara jauh ketinggalan dari bangsa-bangsa Eropa. Nah, hari ini saya akan membahas tentang aksara Jawa, Lo Lirhandoyo Paseban Jati, mengalirkan hidup kepada ketetapan ilahi. Yang menarik, saya mengikuti salah satu media sosial, YouTube, salah satu anak muda, kawan muda, saya lupa namanya, tapi sungguh luar biasa, satu visi dengan saya bahwa kenapa kok saya menyampaikan aksara Jawa seperti yang kita lihat ini, lalu semua simbol-simbol Nusantara terpampang di sini. Lirhandoyo Paseban Jati ini diajarkan, lahirnya Aji Saka. Saya kemarin diskusi di Yudho Kardono dengan namanya Pak Heru. Ada orang selalu memaksakan kepentingan pengetahuan hasil, pengetahuan asing ya, yang didapatkan dari kampus, yang menurut mereka pengetahuan itu lebih layak menurut mereka. Namun saya katakan ada 3 hal yang saat ini dibuat oleh sistem dunia, yaitu agama kita ini sudah diajak mengabaikan agama leluhur nenek moyang saya. Agama ini sudah dipaksa kita untuk lupa dan tidak tahu agama yang diajarkan oleh Mbah Semar, yaitu kepercayaan, kapitayan. Di Batak ada saudara saya Parmalin, ada Sunda Wiwitan, ada Kapitayan, dan kenapa kok masih ada saja orang-orang yang kami ini dipaksa harus mengikuti mereka. Nah, yang kedua, pendidikan. Pendidikan buat kami, sejak kapan bangsa Nusantara ini bodoh? Nah, ini kenapa terus terang ada kawan saya dari media sosial selalu menampilkan tidak masalah sebagai sebuah pembendaharaan, sebagai pengayaan. Tapi terus terang ketika ada sebuah diskusi bahwa bangsa Eropa, bangsa Belanda lebih hebat daripada kita, saya langsung bertanya, kapan bangsa saya, bangsa Nusantara ini mulai dari Aceh sampai Papua, keluarga saya di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, di Maluku, di Lombok, di Bali, sejak kapan bodoh? Bukti forensiknya seperti apa? Karena apa? Saya mengatakan bangsa saya sejak dulu sudah cerdas, tidak sekedar pintar, tidak sekedar paham tentang literasi, tidak hanya pintar di dalam pengetahuan keagamaan, tidak hanya sekedar paham tentang masalah pengetahuan tentang ritual keagamaan, bahkan teknologi pun bangsa saya, bangsa Nusantara Indonesia ini hebat. Aksara Jawa lahir pertama, aksara Kawi lahir kedua, aksara yang dilanjutkan oleh Hanacaraka dari Madura, dilanjutkan juga Sunda Wiwitan Kaganga, dilanjutkan dengan Abu Gida, lahirnya Parmalin, Incung, Karincing, Pak, Simalungun, Toba, dan lalu juga turun lagi aksara Bali, turun lagi menjadi aksara
Palawa, turun lagi menjadi aksara Lontara, turun lagi banyak aksara-aksara yang ada di Nusantara tidak mengadaptasi aksara negara asing. Nah, disinilah mohon kepada kawan-kawan dalam YouTube saya ini, kalau masih menganggap bahwa bangsa kita itu menganut, kita ini menghormati bangsa asing karena apa? Pembendaharaan ilmu pengetahuan baik dalam sastra Murtitomo, sastra-sastra yang diajarkan oleh Sastro Jendro, kita ini sudah tinggi. Patung-patung yang memang saya seorang pelukis dan mematung, ini sudah mutlak kami harus belajar filsafat, harus belajar tentang masalah proses penciptaan, tahu tentang bahan. Nah, patung-patung yang dibuat di Borobudur, kenapa kita disuruh berhayal bahwa nenek moyang saya itu membuat semalam? Berarti kan kami dianggap bangsa yang berhayal. Sedangkan itu sebagai seorang seniman kami tidak terima. Berarti teknologi kami mau dibodohi, agama kita dipaksa untuk mengikuti agama asing, pendidikan kita oleh bangsa Indonesia sendiri. Saya tidak paham apakah pemerintah di Menteri Kebudayaan, Menteri Pendidikan, Menteri Riset ini masih punya kesadaran nggak kalau sumama mau kembali memahami pendidikan yang bersumber dari bangsanya sendiri, agama yang bersumber dari bangsanya sendiri, lalu teknologi yang bersumber dari bangsanya sendiri. Menurut saya apa persoalannya? Sehingga kalau mau belajar dari bangsa kita sendiri, maka kita akan menemukan memang puncaknya pengakuan pendidikan itu tingkat tingginya adalah profesor di perguruan tinggi. Namun kenapa tingkatan yang ada di Sanggar, tingkatan yang ada di Padepokan, tingkatan yang ada di wilayah-wilayah yang berbeda, menurut saya masihkah kurang bangsa kita, bangsa Nusantara menunjukkan kecerdasannya. Esok nanti kita akan malu. Pakar-pakar ilmu pengetahuan akan malu, pakar-pakar ilmu teologi akan malu, pakar-pakar kebudayaan akan malu ketika dia tidak mampu membaca aksara nenek moyangnya. Ketika dia tidak bisa membaca aksara leluhurnya. Dan mereka membanggakan tingkatan pengetahuan, tingkatan keagamaan, tingkatan keyakinan asing. Dia lupa bahwa dia adalah bangsa Nusantara. Lirhantoyo Pasepanjati ini adalah prinsip penerapan kita, prinsip di dalam kehidupan kita, mengalirkan hidup di mana bumi dipijak, disitulah langit kujinjing. Di sini kami ada, maka di sini aku pelajari, di sini aku mengabdi, di sini aku berbakti. Jadi lagu Kebangsaan Indonesia Raya ini adalah filsafat yang menjadikan kita bangunlah jiwanya. Bangunlah jiwanya, ini ada kesadaran yang harus muncul dari jiwa. Bangunlah badannya, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari ketertindasan politik, kebudayaan, politik, pendidikan, politik keagamaan yang menurut saya secara pribadi kita menjadi bangsa yang ingkar kepada produk bangsa kita sendiri, kepada nenek moyang kita sendiri. Mohon ini disadari sebagai perenungan, karena saya di dalam penjelasan aksara Jawa selalu mengingatkan, sadarlah bahwa nenek moyang kita ini banyak ilmu yang tidak Anda ketahui, tapi Anda bangga dengan pengetahuan asing. Semoga ini menjadi kesadaran buat kita. Jangan sampai kita lepas dari ruang kesadaran. Bagi yang tidak mampu silakan bertanya, ada nomor telepon saya, ada di nomor 081 70 355 7599. Saya ulangi lagi, 081 70 355 7599. Cak Monyong, Taufik Monyong, masih di Surabaya sebagai
penyampai di dalam pokok kesadaran kebangsaan agar kita tidak terpengaruh berdebat tapi memperdebatkan pengetahuan asing, bukan berdebat untuk mengangkat pengetahuan bangsa sendiri, bertengkar berebut dengan keyakinan bangsa asing, tidak berebut untuk memahami keyakinan bangsa sendiri, bekerja selalu lebih banyak mementingkan kepentingan asing, belum memikirkan bangsanya sendiri. Sebagai sebuah koreksi kepada semua orang yang ada di tatanan pemerintah, ada di tatanan keagamaan, ada di tatanan ekonomi, ada tatanan politik. Mari kita semua sadar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Rahayu Sakuntuman.